Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Subhan selaku dosen penguji kedua, yang kami hormati Bapak Mustafirin selaku dosen penguji ketiga, dan pada Mas Soleh yang kami banggakan, mengucapkan selamat sudah sampai tahap seminar sekaligus sidang ujian tugas akhir secara online atau secara daring untuk periode pertama ini. Setelah kemarin 3 orang temannya sudah melaksanakan juga, ini jadi yang keempat. Ya. Baik, salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Baik, seperti biasa untuk menghemat waktu dan kuota, kita langsung saja. Nanti ada 2 sesi, yaitu sesi pertama paparan atau presentasi dari Mas Soleh selaku peserta sidang ujian tugas akhir mengenai tugas akhir yang sudah dikerjakannya, dan nanti setelah itu sesi kedua dilanjutkan tanya jawab, kolaborasi, elaborasi, serta juga klarifikasi dari dosen-dosen penguji, dan yang penutupnya nanti akan ada pengumuman dari hasil keputusan ujian pada hari ini. Mari kita buka dulu ujian tugas akhir secara daring ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama langsung saja pada Mas Muhammad Soleh Saifuddin, kami persilakan untuk memaparkan tugas akhirnya yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan Santri Baru berbasis web studi kasus Pondok Pesantren Al-Idris Semarang. Kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Kepada Mas Soleh kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Arif Hidayatullah selaku dosen pembimbing. Bapak Arif Hidayat Skom Mkom selaku dosen pembimbing dan juga dosen penguji 1. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Subhan Mauludu STMT selaku dosen pembimbing saya dan juga dosen penguji saya. Dan kepada yang terhormat Bapak Subhan kepada Bapak Mustafirin SSN Mkom selaku dosen penguji pada tugas akhir saya pada hari ini. Salawat salam, marilah kita berikan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pada pagi hari ini di bulan puasa ini dan di dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa menyelenggarakan sidang sekaligus seminar dan sidang online pada hari ini. Langsung saja saya akan memaparkan hasil yang sudah saya kerjakan tugas akhir selama ini. Yang pertama nanti ini saya akan mempresentasikan hasil terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan demo kurang lebih waktu 15 menit sampai 20 menit. Untuk mempersingkat waktu akan saya mulai. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya mengambil judul tugas akhir Sistem Informasi Penerimaan Santri Baru berbasis web studi kasus Pondok Pesantren Al-Idris Semarang, dengan penyusun nama saya Muhammad Soleh Saifuddin, NIM 163040010, dengan email saifuddinsoleh@gmail.com.
Yang akan saya bahas pada kali ini ada 6 poin. Yang pertama mengenai latar belakang, dan yang kedua mengenai batasan masalah, yang ketiga manfaat penelitian, dan yang keempat metode pengembangan, dan juga yang kelima use case, yang terakhir kesimpulan dan saran. Langsung pada yang pertama, latar belakang. Di sini Pondok Pesantren Al-Idris sendiri merupakan yayasan pendidikan agama Islam. Salah satu aktivitas di pesantren ini yaitu proses penerimaan santri baru atau disingkat biasanya PSB. Di sini kebanyakan santri mayoritas yang mendaftar di Pondok Pesantren Al-Idris berasal dari luar kota, namun karena proses penerimaan santri baru di pesantren ini masih menggunakan sistem mengisi biodata di lembar kertas, kemudian pendataan di buku, sehingga calon santri yang berasal dari luar kota terkadang kesulitan untuk mendapatkan informasi dan juga melakukan proses pendaftaran. Jadi sistem yang masih tertulis itu juga mengakibatkan proses administrasi. Proses administrasi penerimaan santrinya cenderung lambat karena data santri baru yang telah mendaftar belum terintegrasi dan terkelola dengan baik. Sistem ini juga masih menggunakan arsip dalam bentuk fisik yang pasti rentan mengalami kerusakan atau bahkan hilang, sehingga kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme penerimaan santri dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Dari situ saya penulis membuat suatu sistem informasi penerimaan santri baru untuk menangani itu semua. Kemudian di batasan masalah yang bisa diambil dalam pembuatan sistem informasi penerimaan santri baru ini, yaitu ada yang pertama, sistem informasi penerimaan santri ini tidak menyediakan fasilitas untuk melakukan tes secara online atau ujian online. Dan yang kedua, sistem ini menerima santri berdasarkan kuota yang ada di Pondok Pesantren Al-Idris dengan jumlah santri putra 50 orang dan santri itu 70 orang. Kemudian yang ketiga, sistem ini menghasilkan laporan data santri. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, sistem ini hanya diuji sampai pada tahap alpha. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri yang pertama ada untuk bagi pondok pesantren sendiri, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan penerimaan santri baru. Kemudian yang kedua untuk bagi sivitas akademik sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang kurang lebih sama seperti ini. Kemudian yang ketiga untuk bagi santri sendiri, gimana karena dapat memudahkan proses administrasi pendaftaran dan mencari informasi mengenai Pondok Pesantren Al-Idris. Dalam pengembangan sistem ini saya menggunakan waterfall yang sistemnya mengalur atau menurun. Yang pertama dari analisis kebutuhan sistemnya terlebih dahulu, kemudian bisa lanjut kepada tahap pembuatan desain. Ketika tahap pembuatan desainnya sudah selesai, kita lanjut kepada implementasi atau coding. Kemudian ke tahap testing dan ke perawatan. Kemudian use case. Di sini use case sendiri ada 3 use case. Yang pertama ada use case untuk santri. Di sini ada use case santri dengan beberapa menu dan juga syarat. Yang pertama, santri ketika ingin mengakses suatu menu harus ada beberapa menu yang harus login terlebih dahulu. Salah satunya ada menu hasil seleksi, ada menu bukti transfer, ada menu data santri, itu juga ketika cetak data dan juga data santri. Santri harus login terlebih dahulu untuk membuka menu tersebut. Ketika pengurus ingin mengelola hasil seleksi, ketika ingin mengelola data santri, mengelola data pendaftar, mengelola data alumni, data pesan dan juga profil, pengurus juga harus login terlebih dahulu. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil pada laporan tugas akhir ini, yang pertama
peneliti telah berhasil membuat sistem informasi penerimaan santri baru untuk Pondok Pesantren Al-Iblis Semarang. Sistem penerimaan santri dapat mengelola data santri, data pendaftar, data alumni, profil pesantren, pengumuman pesan, dan data transaksi pembayaran. Menghasilkan laporan data santri, data pendaftar, dan data hasil seleksi, data alumni, dan data transaksi, sehingga mempermudah bagi petugas penerimaan santri. Dan yang kedua, sistem penerimaan santri ini memungkinkan santri untuk mengetahui data santri dan juga data alumni, pesan, pengumuman, pendaftaran, kemudian santri permudah dengan mengunggah bukti transfer pembayaran yang dapat diakses dengan mudah secara online atau menggunakan website. Kemudian saran yang bisa dapat dikemukakan adalah yang pertama, sistem informasi penerimaan santri ini dapat dikembangkan dengan menambahkan tampilan data ustadz atau ustazah agar santri bisa mengetahui dan juga mengenal ustadz dan ustazah Pondok Pesantren Al-Iblis Semarang. Kemudian yang kedua, sistem informasi penerimaan santri berbasis web ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis Android. Terima kasih atas pemaparan presentasi yang saya sampaikan. Langsung ke demo dalam sistem informasi yang saya buat. Untuk mengakses sistem informasi ini, kita bisa langsung online karena ini sudah saya online kan. Jadi tinggal ketik alibris.conpes.id. Ini untuk santri ketika santri ingin masuk pada halaman sistem informasi. Ini santri sudah masuk. Ini tapi kondisi santri belum mendaftar dan juga santri belum login. Jadi ini halaman utama awal. Di sini ada menu beranda, ada menu pendaftaran, ada menu pengumuman dan juga pesan, data alumni dan juga login. Kita coba terlebih dahulu untuk pendaftaran. Di sini ada form nanti yang santri akan isi, akan saya praktekkan untuk mencoba mengisi data. Ini tinggal kita milih tanggal berapa tanggal lahirnya. Mempercepat saya ketik biar mempersingkat waktu. Kemudian ada alamat. Telepon. Terus kita juga harus mengunggah foto kita. Mungkin nama ayah dan juga nama ibu. Kemudian ada di sini ketika data sudah terisi semua, tinggal klik daftar. Ketika santri tadi klik daftar, dia otomatis langsung masuk pada menu ketika sudah login.
Jadi santri tadi langsung ya udah klik daftar, langsung masuk pada menu data diri atau profil santri di halaman utama ketika sudah login. Nah, ini data santri tadi. Di sini bukti transfer statusnya belum karena santri belum mengunggah bukti transfer. Kemudian status terdaftar di sini santri masih pending. Begitu juga dengan verifikasi dan seleksi karena dari pihak admin mohon maaf, dari pihak pengurus belum menyeleksi belum menyeleksi data santri ini. Dari sini kita coba logout terlebih dahulu dan juga diingat-ingat nomor pendaftaran. Di sini ada nomor pendaftaran PPKU 0012 karena ini nanti dibuat untuk login santri tersebut. Nah, kita coba logout terlebih dahulu. Di sini kita kembali ke menu awal sebelum login dari santri. Jadi karena ini tadi menu pendaftaran, coba kita praktek untuk di menu pengumuman. Di sini ada pengumuman ada satu pengumuman. Nah, untuk melihat pengumuman tersebut kita tinggal klik judul pada pengumuman tersebut. Nah, ini langsung tampil pengumumannya dengan tanggal berapa pengumuman itu di-share, dengan terus judulnya apa dan juga isi pengumumannya apa. Kemudian di menu pesan, ketika ini pesan sebelum login, itu model pesannya seperti ini. Tujuannya kita tujukan kepada siapa, admin atau pengurus. Coba kita tujukan kepada pengurus. Nama kita siapa, nama santri. Terusan email kita. Kemudian telepon dan juga subjeknya berpesan. Isi pesan apa yang ingin disampaikan, mungkin tentang pendaftaran saya sudah terdaftar. Tinggal klik kirim, nanti otomatis pesan akan masuk pada halaman pengurus karena tadi ditujukan pada pengurus. Kita coba kepada admin, ini pesan kepada admin, tadi pengurus, ini kepada admin dengan yang sama. Subjeknya kirim. Nanti ini pesan akan masuk pada admin. Kemudian kita coba pada data alumni. Pada di sebelum login ini ada satu alumni yang sudah terdata di alumni. Nah, kemudian ada menu login. Kita coba untuk login. Di sini login santri. Kita masukkan nomor pendaftaran tadi. Nomor pendaftarannya tadi PPKU 0012. Kita login. Nah, ketika tadi login, langsung masuk pada profil santri atau bisa disebut data diri. Nah, dari sini tetap kondisinya ini masih statusnya belum dan juga terpending semua karena belum verifikasi. Kemudian di halaman ini santri bisa melihat hasil seleksi. Nah, di sini hasil seleksi di nama tadi ini Muhammad Soleh S, kodenya perempuan. Kemudian tanggal lahirnya Rembang 10 Oktober dan juga ini nama ayahnya, status terdaftarnya masih pending, status verifikasinya masih pending, status seleksinya masih pending karena belum ada seleksi dari pihak pengurus. Kemudian ini pengumuman kurang lebih kayak tadi. Untuk singkat waktu saya lanjutkan ke data diri. Ini juga data dirinya masih sama. Ketika ketika santri ingin cetak biodata, tinggal klik cetak biodata, otomatis
langsung keluar. Tinggal save atau ketika udah nyantol ke printer, tinggal print. Karena ini kondisi belum connect ke printer, jadi otomatis kita save. Nah, kembali lagi ke tadi. Kemudian kita masuk kepada bukti transfer. Di sini kita santri tinggal menginputkan nama pengirimnya siapa, kemudian buktinya dengan bentuk foto. Mungkin ini tinggal kita kirim. Nah, ketika tadi sudah berhasil bukti transfer kita upload, maka bukti transfer di data diri akan tertulis sudah terkirim atau sudah melakukan pengiriman data bukti transfer. Kemudian ada data santri sendiri, ada data santri laki-laki dan juga data santri perempuan. Nah, di sini penampilannya seperti ini. Untuk data santri laki-laki dan untuk data santri perempuan seperti ini. Kemudian ada data alumni kurang lebih yang sama seperti tadi. Kemudian pesan. Nah, pembedanya pesan di sebelum login sama login adalah ketika sudah login, ketika kita santri sudah login, untuk membuat pesan tinggal klikkan tujuannya kepada siapa dan juga subjeknya, judulnya apa, gitu. Jadi nggak perlu tulis nomor lagi, nggak perlu email juga, kayak gitu, dan nggak perlu nama, karena udah otomatis nanti muncul di sistem di bagian penerima. Coba saya kirim sekarang. Kita kirim. Nah, di sini statusnya bisa kita lihat. Ini status masih belum dibalas karena belum dibuka sama admin. Ini balasannya belum ada. Kemudian lanjut ke pihak bagian notifikasi. Di sini belum ada notifikasi karena dari pihak pengurus belum mengirimkan hasil seleksinya. Nah, di sini coba saya logout. Di sini ketika saya logout langsung kembali kepada menu awal tadi sebelum login, yaitu halaman ini. Nah, itu tadi untuk halaman santrinya. Sekarang kita coba masuk kepada halaman pengurus. Agak cepat ya Mas ya. Oke. Ada halaman admin. Nah, kita login untuk ke halaman admin. Masukkan username dan juga password. Ini untuk halaman adminnya. Di sini ada pengumuman. Kita ingin menambah pengumuman, kita tinggal klik tambah pengumuman dengan judul daftar mungkin. Nah, kita tinggal simpan, otomatis langsung muncul di paling atas karena baru. Ketika ingin edit tinggal edit, ketika ingin hapus nanti tinggal klik hapus. Setelah ini ketika ingin hapus ada notifikasi langsung hilang. Kemudian ada di pengurus. Di sini ada dua pengurus. Ketika kita ingin mengedit data pengurusnya, tinggal kita edit datanya, nama lengkap dan juga username dan juga passwordnya. Ini kita ganti nama lengkapnya kita simpan. Jadi ketika ingin edit lagi otomatis ada, dan ketika ingin hapus nanti juga sama. Kemudian ketika ingin nambah pengurus, tinggal kita tambahkan tinggal kita simpan, otomatis langsung muncul kepada data pengurus. Kemudian ke slide ini juga sama,
Setelah di sini ini gambar-gambarnya, kita ingin menambahkan, tinggal klik dan juga urutan keberapa slide-nya, tinggal kita tulis urutan 6, gambar apa. Nah, ini di sini harus ukurannya yang kecil karena ada batasan minimal 1 MB. Simpan. Urutan ke-6 sudah muncul. Kemudian ketika ingin menghapus juga bisa langsung tinggal klik hapus. Langsung ke pengurus saja, Mas. Baik, Pak. Ini ke pesan terlebih dahulu karena tadi ada pesan kepada admin. Nah, di sini maaf tadi pesannya kepada ini kepada admin. Nah, ini login kepada langsung ke pengurus. Ini masukkan username. Nah, di sini halaman untuk pengurusnya. Di sini hasil seleksi, tadi ada data santri baru yang masuk, yaitu yang pertama ini, paling atas, statusnya masih terpending semua. Ini belum kita cek, karena kita ingin masuk pada tahap ke menu daftar. Nah, ini statusnya masih terpending semua. Kita coba rubah. Di sini bukti transfer sudah ada. Kalau kita ingin download, kita tinggal download, otomatis langsung masuk. Dan juga ini ketika kita ingin merubah statusnya, mungkin lulus untuk terdaftarnya, verifikasinya mungkin juga lulus, mungkin hasil seleksinya kita digagalkan. Dengan keterangan apa gagalnya, kita bisa tuliskan mungkin kuota sudah penuh. Nah, ini tinggal kita simpan, otomatis data santri tadi akan muncul di hasil seleksi yang paling atas sendiri, terdaftar lulus, verifikasi lulus, seleksi gagal, keterangan kuota sudah penuh. Nah, kemudian data santri di bagian pengurus ada semua santri, ada laki-laki dan juga ada perempuan, karena ini untuk mempermudah melihat jumlah santri laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa. Di sini untuk semua. Untuk yang data laki-laki ada 3 orang, data perempuan juga ada 3 orang, data semuanya ada 6 orang. Ini data daftar ada. Untuk ketika ingin mencetak data, pengurus sudah bisa, tinggal klik cetak, nanti otomatis langsung masuk. Kemudian ke data alumni. Nah, data alumni ini dari mana? Data alumni dihasilkan dari data santri. Seumpama ini ada santri laki-laki, mungkin ini Sofwan, statusnya dia sudah keluar, ini bisa di status santri dinonaktifkan atau alumni. Nah, status alumni, tinggal klik simpan, nanti otomatis data Sofwan akan masuk pada data alumni. Nah, dari sini. Nah, ketika santri Sofwan tadi menghubungi panitia untuk masuk lagi, tinggal diklik pada halaman pada status santrinya, tidak diaktifkan, jadi untuk Sofwan tidak mendaftar lagi. Waktunya. Kemudian untuk pesan sendiri. Baik. Mungkin itu tadi hasil pemaparan dari presentasi saya dan juga demo yang telah saya kerjakan tugas akhirnya. Waktunya saya kembalikan kepada Pak Arif, dan terima kasih dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Soleh, maksudnya lengkap sekali tadi sudah disampaikan. Untuk yang berikutnya langsung saja klarifikasi dari dosen haji untuk mengajar juga nanti. Ini bisa saya mulai dari dosen pengaji ketiga.
Yaitu pada yang terhormat Pak Mustafirin, kami persilahkan. Belum ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Soleh, dengar Mas? Iya Pak, dengar Pak. Sudah siap catatannya? Siap Pak. Baru 10 nih Mas yang saya temukan. Baik Pak. Tapi karena ini bulan Ramadan, mau saya kasih diskon ini. Suaranya kurang keras, Pak Bos. Oh, gitu. Suaranya lebih keras sedikit, Bos. Saurnya sedikit. Iya Pak. Nanti kalau keras-keras nanti saya takutnya buka puasa apa namanya? Nggak kuat puasa. Enggak, pokoknya gimana malah. Tuh. Oke Mas Soleh. Iya Pak. Langsung saja. Mohon maaf Pak Arif sama Pak Subhan ya. Ini saya mau tanya ini. Teman terdekatnya ini Muhammad Aris Ramadan itu kakak kelas atau siapa ini Mas? Langsung saya tanya, langsung saya jawab apa atau nanti Pak? Ya jawab toh. Oh iya Pak. Baik. Untuk Aris Ramadan itu anak pertanian. Itu teman teman curhat, teman ya intinya itu teman terdekat dari semester 3 Pak. Jadi kita kalau apa-apa sering bareng dan juga sering nongkrong bareng juga kita kayak saudara sendiri, main-main kesana kesini bareng juga. Cuma kalau tidur nggak bareng Pak, santai aja. Oke, Jadi itu seperti saudara sendiri. Oke, itu kan yang bersama cowoknya. Ini yang satunya lagi disebutkan di situ ada namanya Zamiatun Barokah wal Maghfirah itu siapa lagi itu? Ya itu sama Pak, karena kita bisa disebut trio couple. Trio couple itu kayak 3 serangkai yang sering bareng-bareng terus. Itu juga sama, teman dari semester 2 itu anak ekonomi. Itu dua-duanya teman dari pramuka semua Pak. Oh, oke. Karena kan saya sering lihat itu kan aktivitas dengan kan kebanyakan di pramuka. Iya Pak, itu teman dari pramuka dari awal. Oke, semoga nanti teman-teman yang lain yang TE khususnya itu dikasih tahu biar ada penyemangat tersendiri lah. Oke Pak, siap. Udah saya semangatin terus. Nah, itu. Oke, ini lihat yang di manfaat Mas. Manfaat nomor 1 sama nomor 3 itu coba lihat. Baik Pak, bentar. Di manfaat nomor 1 itu kan bagi pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan penerimaan santri baru gitu ya. Yeah. Yang dimaksud dengan kualitasnya nanti bagaimana Mas? Apakah dengan yang manual? Manual di sini ini dengan tidak adanya sistem yang jenengan bikin ini, itu menjadi lebih kualitas, itu berarti yang manual otomatis tidak berkualitas ya? Jadi gini Pak. Bentar, saya carinya data. Bagi santri sendiri dari situ dari kata berkualitas itu bisa dibilang bukan maksud yang lama atau yang manual tidak berkualitas, tetapi kita yang menggunakan sistem ini kan bisa diakses secara online atau mungkin santri seumpama saya di Rembang, pondok pesantrennya di Semarang, saya tidak perlu ke ke Semarang untuk bisa masuk ke pesantren tersebut, tapi saya bisa mengaksesnya lewat sini, lewat rumah, lewat Rembang, bisa mendaftar dan ketika data udah terdaftar dan juga saya terterima, saya tinggal ke Semarang, tinggal masuk ke pesantren. Tapi kalau dalam kondisi yang sistem yang lama, saya harus datang ke pesantren terlebih dahulu, saya harus
apa namanya, mencari informasi secara langsung dan juga mencari mendaftar secara langsung secara tulis di kertas, terus nanti belum tahu kita saya keterima atau tidaknya. Nah, dari maksud kata berkualitasnya tersebut ada di poin itu. Jadi bukan maksud yang lama tidak berkualitas, tapi kita lebih unggulan yang ketika sistemnya sudah dibuat online. Jadi informasi bisa diakses secara online dan juga kita mendaftarnya bisa online juga. Oke, berarti kesimpulannya di sini tidak menggunakan kata kualitas kalau bisa, karena dari kalimat yang jenengan tulis di sini itu menunjukkan bahwa yang dulu itu tidak berkualitas, tapi dengan kosakata yang jenengan tadi paparkan itu bisa dimasukkan ke situ. Baik, Pak. Itu. Dan efisiensi dari aplikasi yang jenengan bikin itu apa, Mas? Dari manual tadi. Dari manual itu kan ya seperti itu tadi yang jenengan paparkan. Efisiensi dari web kamu itu apa? Yang bisa menunjukkan kebaruan dan sebagainya. Oke, untuk efisiensinya sendiri, efisiensi pertama pasti efisiensi waktu, karena dari santri tidak perlu riwa-riwi ke contoh ke Rembang Semarang untuk bisa masuk pesantren tersebut. Yang pertama di situ. Terus yang kedua efisiensi pengolahan datanya juga. Jadi dari pengurus tidak perlu mencari-cari di dalam buku daftar santrinya, tidak perlu dicari-cari sampai kadang mungkin datanya hilang atau gimana. Nah, dari pengurus tinggal lihat data di sistem santrinya jumlah berapa dan juga apa namanya data-data santrinya daftar kelola di dalam sistem. Jadi pengurus juga bisa mudah untuk mencari tahu. Dalam artian karena kan ketika sistem penerimaannya kan tergantung jumlah kuota santrinya berapa. Nah, kalau dipakai sistem kan mendeteksinya lebih mudah. Tapi kalau pakai manual kan kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah santrinya putra berapa, jumlah putrinya berapa. Jadi kan itu mengefisiensi waktu juga, mengefisiensi apa namanya dari pengurus juga. Seperti itu, Pak. Kurang lebih. Maaf, Pak, kurang dengar. Jadi jawabannya untuk yang efisiensi ini apa namanya lebih ke arah jarak ya, jarak dan waktunya tadi. Iya, Pak. Oke, kita masuk yang nomor 3 di sini. Saya mau tanya ini, santri itu setelah diterima atau sebelum diterima atau setelah tidak mondok di situ? Kata santri. Ya. Kata santri. Ya, menurut kamu sendiri apa? Kata santri sendiri bisa dinyatakan ketika sudah diterima. Kalau sebelum diterima bisa dikatakan calon santri. Terus ketika sudah selesai atau mungkin keluar itu bisa dikatakan dengan alumni. Nah, pembedanya di situ. Jadi ketika santri tadi, ketika seseorang tadi masuk pada menu pendaftaran dan dia belum terverifikasi oleh pengurus, otomatis dia statusnya calon santri. Nah, ketika dia sudah lulus dari seleksi, otomatis statusnya sudah santri. Nah, nanti ketika dia sudah keluar dari pengurus, dia akan dibuat status menjadi apa namanya alumni dan dimasukkan ke data alumni. Seperti itu, Pak. Jadi untuk manfaat penelitian itu yang nomor 3, ini saya masih ragu. Itu kan jenengan sendiri membuat sistem ini kan untuk pendaftaran ya. Nah di sini ya, Pak. Manfaat penelitiannya itu bagi santri, bukan bagi calon santrinya. Nah, ya kan coba dipahami lagi itu baik, manfaat penelitian kan khususnya untuk calon santrinya, khususnya ya, umumnya untuk santri dan alumni santri. Ya. Terus ini masuk ke apa namanya ini, ke program kamu Mas. Di situ jumlah field di halaman 33 Mas. Kalau dengan lihat. Oke, bentar.
33 di situ. Baik Pak, udah. Ya. Nah, jadi di situ bisa dilihat jumlah skill kamu ini kan untuk santri atau calon santri di sini itu ada keterangan atau di namanya itu kan ada telepon, ada nama identitas, jenis kelamin, identitas tempat lahir, terus alamat identitas, telepon, nama ayah, nama ibu, telepon ortus, status ya. Telepon untuk siapa itu Mas? Telepon untuk si santrinya atau untuk si orang tuanya atau untuk siapa itu? Telepon yang atas apa yang bawah Pak? Kalau yang atas untuk calon santrinya, terus yang bawah itu telepon untuk orang tuanya. Karena udah ada bedanya kalau di telepon orang tua ada underscore ortu. Kalau yang di telepon untuk santri sendiri telepon saja. Karena saya cek di situ, terus saya cek lagi di screenshot yang di bawahnya yang di bab 4 itu pun juga nggak kelihatan, makanya saya masih bingung tuh. Kamu masukkan ke YouTube itu apakah sesuai dengan kebutuhan atau hanya sesuai apa yang kamu dapatkan dari mungkin referensi kamu, paper kamu itu ya, itu yang 2017 itu bagaimana? Karena tadi kita lihat di demonya pun juga nggak kelihatan besar untuk nama-nama untuk tadi, menu-menunya tadi, menu-menunya tuh, makanya untuk saya data masih bingung ya untuk datanya itu. Untuk data santri sendiri, biodata santri sendiri saya dapatkan dari biodata pihak pesantren. Jadi saya memintakan biodata seperti apa untuk yang perlu dimasukkan, maksudnya biodata santri dari sana seperti apa. Dulu waktu penyusunan saya mintakan, jadi itu menyesuaikan dari pihak sana. Terus mengenai untuk telepon, coba saya masukkan lagi. Sharing screen sistemnya. Oh iya, belum. Maaf. Bentar. Oke. Sini ke pendaftaran ya berarti masuknya. Nah, pembedanya ini telepon yang pertama ini berada di bawah identitas diri, tetapi untuk yang telepon di satunya lagi ada di identitas orang tua atau wali. Jadi otomatis bisa dikatakan telepon ini untuk telepon orang tuanya sendiri. Untuk yang ini telepon untuk data diri santri, dalam artian untuk teleponnya santri. Seperti itu Pak. Nanti coba dicek semua, tidak hanya di santri saja, coba di film yang lain dicek sekiranya untuk membuat menu-menunya itu ya, itu yang lebih jelas lagi, karena jenengan membuat itu untuk keperluan calon santri, bukan santrinya atau alumni santrinya ya. Jadi kosakata yang digunakan di dalam menu tersebut kalau bisa lebih jelas. Baik Pak. Itu masih ada banyak. Bentar, Pak. Untuk ini Mas, dengan melakukan penelitian ini sudah melalui proses administrasi dari kampus atau langsung atau bagaimana ini? Maksudnya Bapak? Dengan melakukan penelitian pembuatan website penerimaan santri ini itu sesuai dengan perizinan dan contoh ya. Saya mengajukan judul ke pembimbing. Itu Pak Sama melakukan penelitian itu ada berkas-berkasnya semua tidak, dari dengan bikin surat, dengan diterima di sana, dengan nanti mengumpulkan data-datanya, interview, pengumpulan data baik itu yang bersifat gambar atau dokumentasi yang lainnya, itu ada tidak? Untuk data-data gambar ada. Jadi yang pertama
izin Yang pertama, penelitiannya, Mas. untuk izin penelitian terlebih dahulu dari pihak pesantren saya dulu tidak membuatnya, tapi izinnya secara lisan. Jadi dulu saya tidak tidak membuat surat resmi dari fakultas atau dari universitas diketahui dengan pembimbing, tidak, karena dulu saya tidak terpikirkan sampai seperti itu. Jadi saya dulu langsung ke pihak pesantren karena ini saya melanjutkan dari kerja praktek saya kerja praktek dulu saya, seperti itu Pak. Tapi untuk mengenai data-data gambar, data informasi, saya diberi secara langsung oleh pihak pengurus dan juga pihak pengasuh juga. Oke. Jadi kalau saya pribadi sih, karena ini bulan puasa ya, saya Iya, Pak. sama jenengan aja. Itu semua sudah ada buktinya. Tapi husnudon saya bilang total saya lihat di bagian akhir tidak ada ini loh, lampirannya nggak ada Mas. Makanya husnudon saya jadi berubah jadi suudzon Mas ini. Iya. Karena di Untuk lampirannya nggak ada ini. Iya Pak, untuk data legalitas untuk penelitian memang jujur saya dulu tidak buat legalitas dari pihak institusi universitas kepada pihak terkait pesantren. Cuma ya itu tadi. Tapi mungkin kalau memang nanti diperlukan, kalau kondisi sudah membaik bisa dilaksanakan, karena itu saya menyusun ini kan udah kondisi sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu waktu kerja praktek. Seperti itu Pak. Ya, nanti bisa dilengkapi ya. Baik Pak. Nanti sudah menurun pandeminya ini. Siap Pak. Terus untuk ini Mas, lebih fokus ke arah penerimaan santrinya ya, bukan mengenai contoh yang tadi disebutkan dan dipaparkan juga di laporan kamu juga sudah ada tadi mengenai pengurus. Itu kalau di penerimaan santri baru itu pengurus itu tidak ada sangkutannya itu Mas. Itu yang lebih diutamakan ada panitianya malahan. Jadi tadi ada jenengan menjelaskan tentang pengurusnya bagaimana apa dan bagaimana. Nah, saya mengambil satu pertanyaan. Apakah admin itu pengurus atau admin itu panitia atau bagaimana? Oh, baik. Terima kasih. Di sini saya kembalikan kepada waktu saya melakukan wawancara kepada pihak lurah pesantren. Di situ dipaparkan ada bagian bidang tertentu, atau di pengurus itu ada bidang tertentu yang nanti mengurus bagian pendaftaran atau bagian penerimaan. Nah, dulu pernah saya tanyakan kepada pihak lurah pesantren, lah ini statusnya sebagai panitia atau penerimaan. Nah, dari pihak lurah menjawab, ini sistemnya pesantren kita, penerimaan santrinya baru tidak sistem waktu, tapi dengan sistem per tahun, kapan saja daftar itu bisa. Nah, pembedanya adalah kalau dibuat panitia adalah ada batasan waktu, tugas dia sebagai panitia ada batasan waktu dari bulan apa ke bulan apa. Nah, itu biasanya kalau dibuat sistem panitia penerimaan itu, kalau sistem penerimaannya ada batasan waktu pendaftaran, mungkin tanggal 2 sampai tanggal 10 pendaftarannya. Nah, itu biasanya dibuat sistem panitia. Tapi kalau di pesantren ini sistem pendaftarannya bebas, dalam artian mau tanggal berapa saja, bulan apa saja bisa. Dan makanya dari itu dari lurah kemarin memberitahu sistemnya bukan panitia tapi pengurus di bagian bidang penerimaan. Nah, dari situ makanya saya buat login pengurus. Untuk admin sendiri itu nanti dari pengurus, dari jajaran pengurus akan membuat menentukan sendiri siapa yang akan jadi admin. Itu juga pengurus sebenarnya, tapi dia nanti ditugaskan sebagai admin. Nah, perbedaannya di situ, gitu Pak. Sama-sama santri semuanya. Untuk panitiaan atau pengurus itu sebenarnya ada waktunya juga. Cuman kalau pengurus itu lebih bahasanya ya? Ya lebih umum. Umum itu ya. Itu. Oke, Pak. Itu sudah ada
berapa pertanyaan Mas yang saya tanyakan ke jenengan? 10 apa belum? 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya Pak. Oh 5, ya udah itu pertanyaan yang 5 nanti aja. Baik Pak. Ini yang satu lagi ini biar bagi penutupnya ini. Biar nanti sudah lupa. Ini Mas ya, untuk yang nomor pendaftaran itu kalau bisa dikasih caption ya Mas, atau mungkin dikasih apa namanya peringatan untuk mengingat. Jadi kan dijelaskan nomor pendaftarannya tidak boleh sampai lupa. Tuh. Oh baik Pak. Ya, itu saja. Oke Pak Arif, Ya. itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafirin. Untuk yang berikutnya, dosen pengajar kedua, itu pada yang terhormat Pak Subhan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Arif. Sebelumnya saya ucapkan selamat Mas Soleh ya, sudah Baik, Pak. sampai Terima ke kasih. ujian ini dan semoga dia semua memasak sesuai dengan yang kamu harapkan. Untuk pertanyaan dari saya, yang pertama, benar yang tadi diutarakan sama Pak Mus ya. Jadi di pendaftaran di sini adalah kamu bukan santri, sesuai dengan penjelasanmu juga, bukan santri tapi calon santri. Kalau jawabanmu seperti tadi ya, jadi nanti sistemnya mungkin bisa diubah. Kalau jawabanmu tadi seperti yang kamu perhatikan tadi. Jadi pendaftaran di sini adalah calon santri, nama calon santri. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Dan yang kedua, di sini kan santrinya maksimal 50 ya pendaftarannya per tahun. Untuk yang putra 50, untuk yang putri 70. 70 ya. Kemarin saya tanyakan pas kunjungan ya. Jadi ini pendaftarannya setelah saya dengarkan tadi kan sepanjang tahun ya. Jadi tidak ada batasan waktu pendaftaran ya. Tidak ada Pak. Jadi sistemnya full. Jadi tidak ada batasan tanggal berapa terakhir daftar, tidak ada. Jadi sistemnya langsung ketika itu ada ya bisa masuk seperti itu. Ya. Jadi kan pendaftarannya sepanjang tahun. Jadi tidak ada kecil atau genap, tidak ada ya. Tidak ada Pak. Tidak ada, nanti disebutkan aja di pendaftarannya. Itu terus kalau cuma untuk selama ini maksimal hanya 50 ya pendaftarannya. Untuk pendaftaran untuk yang putra sendiri karena kondisi kamar memang sedikit, untuk yang putra memang batasannya 50. Tapi itu pun belum sampai memenuhi Pak. Soalnya ya sekarang peminat untuk pesantren memang agak minim. Tapi kalau yang putri kadang sampai penuh. Ini dari lurah kemarin ada penyampaian akan terjadi penambahan kuota dengan pembuatan gedung baru seperti itu Pak. Jadi selama ini belum sampai 50 santri yang daftar ya. Belum sampai Pak. Untuk yang putra sampai juga berapa kamarnya yang putra? Yang putra ada 5 kamar. 5 kamar. Yang putri ada 7 kamar. Jadi per kamar itu 1 orang. Jadi 5 kamar, 1 kamar 10 orang. 10 orang ya, dan itu membuka pendaftaran sepanjang tahun. Iya. Selama ini belum ada yang lulus. Belum. Sistemnya bukan lulus Pak. Sistemnya itu karena kan di situ pendidikannya hanya sistem ngaji kitab saja, tidak ada batas waktu kamu lulus kapan, enggak. Kebanyakan tuh lulusnya kalau dia udah selesai kuliah, dia udah lulus dari situ. Dalam artian keluar dari situ ada. Terus kalau udah nggak kerja di Semarang, kadang juga keluar seperti itu. Atau kadang udah lulus SMA, dia keluar kayak gitu. Kurikulumnya nggak ada. Tidak ada. Kurikulum di pesantren nggak ada kurikulum. Tradisional. Terus untuk screening pendaftar itu tidak ada lulusan SD, SMP, SMA tidak ada ya. Jadi semua sama satu kelas gitu. Jadinya satu kelas. Ya, jadinya satu kelas. Dalam artian satu tempat untuk ngaji. Tapi nanti ketika usianya dalam artian mohon maaf masih SMA atau SMA, nanti ketika nanti usianya udah dewasa mungkin kuliah atau kerja,
dia bisa ikut ngaji yang malamnya lagi, ikut kitab yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Tapi kalau yang ngaji umum semuanya sama. Yang saya dapatkan informasi seperti itu. Di sini tidak ada kelas ya, kelasnya cuma umur gitu ya. Kalau yang lebih kasarannya lebih tua itu boleh ngaji lebih malam. Gitu. Jadi, kalau sistemnya itu ngaji itu hanya habis subuh ngaji kitab itu semuanya sama, rata dengan kitab apa. Nah itu semua bisa mengikuti. Terus ada habis maghrib nanti ada ngaji Al-Quran setoran satu-satu. Terusan nanti habis isya aja ngaji kitab yang masih ukurannya rendah keilmuannya, tapi nanti itu semuanya umum. Nah ketika untuk yang dewasa nanti yang seusia mungkin yang intinya yang ingin ikut lagi itu di malam, di jam 11 malam itu yang ada namanya ngaji sorogan. Itu nanti umum, dalam artian umum yang sudah dewasa itu diharapkan untuk bisa ngaji yang itu. Iya, tapi sama. kiainya beda, ustadznya beda-beda. Yang tidak saya pikir ini ya, itu di form pendaftaran tidak ada kitab rendah, kitab tinggi, kitab sedang. Padahal kamu di sini mengklasifikasikan kitabnya adalah kitab rendah, kitab tinggi, dan kitab sedang. Nah, bagusnya nanti kamu di sistem, saya kemarin belum sempat tanya ini mas bimbingan ini, kitabnya itu kitab apa saja yang dipelajari dan klasifikasinya bagaimana kitab ini belum tanya ya. Jadi ya kebetulan ini pas sidangnya saya tanyakan. Bagaimana kamu mengklasifikasikan tadi ya, kayak seumpama umur sekian sampai sekian itu nanti kitabnya adalah kitab A, kitab B, kitab C. Jadi kamu tidak boleh mengklasifikasikan kitab rendah, kitab tinggi, ngaji malam, dan bla 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 gitu ya. Itu kesannya itu nanti pondokmu itu bukan pondok istilahnya ya, bukan pondok beneran, tapi pondok-pondokan. Gitu. Baik. Kamu kan pernah mondok di sini ya, di Bait Hasyim kan? Pernah mondok ada? Saya mondoknya di Pedurungan juga. Di pondok mana? Dulu awalnya sebelum di sini di pondok Adanuriyah. Di Adanuriyah ada kelasnya nggak di sana? Di Adanuriyah ada kelasnya. Nah, kenapa kamu ada kelas anak untuk anak kecil, ada untuk yang dewasa, ada juga anak untuk yang sudah tergolong di umur 20 ke atas. Itu ada beda-beda. Kenapa kamu tidak memandang kategori itu? Kalau di sini kamu tadi jawabanmu semua sama kan ya, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kitabnya sama. Semua Safinah, saya menyesuaikan dengan data dari pesantren itu sendiri memang seperti itu Pak. Jadi saya menyesuaikan sana. Jadi saya nggak berani untuk bilang yang memaparkan beda-beda enggak. Nah ini kan kaitannya dengan pengembangan sistem ya. Pengembangan sistem kan kaitannya nanti bagaimana sebenarnya pondok itu perkembangannya seperti apa gitu. Kalau bisa berkembang berarti pondok tidak bisa berkembang nanti. Baik Pak, mungkin nanti ini juga bisa saya bawa ke pesantren biar nanti mungkin dari pihak pesantren juga bisa mengembangkannya juga. Nah ini terus pendaftaran ya, kalau pendaftaran panjang tahun, jadi berapa tahun ini pondoknya? Pondok sudah dari tahun 19 berapa ya? Bentar, saya lihat sejarahnya terlebih dahulu. Loh, kamu ini kan sudah observasi, sudah lama. Lupa Pak. Udah kelamaan. Gak ngoreksi lagi Pak. Udah tahun. Udah tahun. Untuk tahunnya sendiri dulu saya tidak mendapatkan informasinya Pak. Kira-kira tahun berapa? Tahun 90-an apa 2000-an? Udah 90-an Pak. Soalnya alumninya udah, mohon maaf, udah bilang sepuh-sepuh semua. Waktu kalau ada hall kan alumni pada datang. Kemarin waktu hall saya pernah sempat datang, alumninya sudah sepuh-sepuh semua. Itu mungkin waktu zaman ini kan udah kapundut pendirinya. Jadi bisa dibilang waktu pendiri itu masih agak muda.
Nah, ini tadi pertanyaannya, ada pertanyaan yang kamu jawab itu selama ini dari pertama kali video sampai sekarang itu belum pernah terpenuhi kuotanya. Jadi yang benar siapa ini? Tadi kan kuotanya untuk putra kan 50. Sekarang ini dari tahun berdiri sampai sekarang itu belum pernah terpenuhi kuotanya. Ini yang benar yang mana? Dari data dari pengurusnya itu memberitahu untuk kuotanya jumlahnya maksimal hanya segini karena jumlah kamar hanya 5 kamar dan per kamarnya 10. Nah, dari jumlah kuota itu bisa diambil dari jumlah itu, Pak. Nah, kalau mengenai full jumlah 50 orang memang belum saya tanyakan belum pernah sampai full untuk yang putra belum pernah sampai full 50 orang. Tapi kalau yang putri dulu tahun 2013 kalau tidak lupa itu kata pengurus udah sampai pernah full melebihi 70 orang. Iya, betul. Tadi kan ini yang yang tadi kan ujinya udah tahu tahun berapa, sampai sekarang kan kamu tadi jawab belum pernah full. Nah, terus tadi kamu lagi katanya alumninya udah sepuh-sepuh. Iya. Sudah banyak. Ini jawabannya benar yang mana? Sudah pernah full. Santrinya jumlahnya berapa sih sekarang? Yang sekarang untuk yang putra ada 38, untuk yang putri ada 63. 38 itu pendaftaran tahun berapa? Itu udah ada yang masuk di tahun 2000 paling awal. Kemarin saya tanyakan yang paling tua itu 2013. 2013. Kan pondoknya jadi tahun 19 ya. 90-an. 90-an kan? Iya. Banyak banget. Nah, ini mohon maaf, ini pondokmu sebenarnya pondok pernah bersosialisasi atau tidak? Tersosialisasi, terkenal enggak kasarnya seperti itu? Maksudnya kalau dari saya mungkin sekian cuma 30 30 santri. Jadi, kalau saya lihat-lihat belum terkenal, Pak. Ini baru tahap promosi itu ketika kemarin di tanggal berapa ya perubahan pengurus perubahan kalau tidak salah di 24 April kemarin ada perubahan pengasuh, pergantian pengasuh. Ini ada sedikit pergerakan yaitu membuatnya suatu sistem membuatnya akun Facebook, membuatnya akun Instagram dan sebagainya dan email. Jadi sistem sosialisasinya baru mau dimulai tahun 2020 ini mungkin, Pak. Tapi kalau dulu saya pantau, saya lihat, saya tanyakan kemarin juga belum pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat atau ke kampus-kampus, ke sekolahan tidak pernah. Mungkin hanya di tahun 2017 katanya menyebar brosur saja seperti itu. Itu ada biayanya enggak sih untuk sana? Ada, Pak. Untuk masuk ke sana ada biaya. Di tahun ini biaya pendaftaran masuk 80.000. Sehariannya berapa? Untuk bisarohnya per bulan 50.000. 50.000 udah termasuk makan dan makan ya udah dari pondok semua. Ya baiknya nanti di pendaftaran di sistem itu dikasih tapi cuma biaya dan macam-macam itu yang bedanya dengan pondok itu. Baik, Pak. Ujian ini kan kamu tidak ada ujian, kenapa harus ada lulus di situ di pendaftaran? Ujian masuknya kan nggak ada. Seleksi masuknya. Seleksi masuk itu. Seleksinya sistemnya ya tadi, Pak. Hanya dari pengurus mengecek, oh ini verifikasi dari data udah benar apa tidak, ada yang salah apa tidak lah. Nanti ketika jumlah untuk yang lulus apa tidaknya atau gagal di saat pendaftaran, ntar saya coba screenkan. Ya. Selama ini itu kan pondok yang siapa yang daftar pasti diterima ya. Iya. Dari pengamatan saya itu kan pondok yang daftar juga tidak belum sampai memenuhi kuota dan pondoknya itu pun masih istilahnya welcome, siapapun yang daftar pasti diterima kan? Iya, Pak. Semasa kuotanya belum penuh, semua yang daftar masih bisa diterima. Ya, selama ini dari pertama berdiri sampai sekarang kan belum pernah terpenuhi kuotanya yang cowok, yang pria. Iya, yang belum pernah.
Nah terus sekarang screeningnya sebenarnya apa di sana sih? Apa namanya? Ini kok belum lengkap, ini lengkap. Maksudnya harus diterima dan tidak apa di sana? Itu sistemnya untuk ya siapa tahu nanti ketika adanya sistem ini yang mendaftar banyak, dan ini untuk mengantisipasi jadinya seumpama melebihi kuota seperti itu Pak. Ya, jadi nanti ke depannya kalau ini untuk masa depan berarti kan kamu harus nambah di sistemmu. Namanya tadi screening, ujian, ya, kelas paling tidak kan harus ada. Iya Pak. Ujiannya ini kan ini kaitannya dengan akreditasi juga kan, ujian masuk kan berpengaruh untuk nilai juga ya, nilai plus dan nilai minusnya. Baiknya nanti ditambahin ujian masuk, dan terserah itu nanti ujian apa. Ujian masuk, itu screening untuk masuk. Baik Pak. Ya, ujian, tadi kelas, terus nanti mungkin kuota itu di sistem ada pembatasan nggak kuotanya? Kalau 50 otomatis nanti ada tulisan sudah terpenuhi gitu. Tidak Pak. Ya? Tidak saya buat sistem informasi dalam artian ketika penuh keluar notifikasi udah penuh, tidak. Jadi nanti cukup karena kalau dibuat seperti itu ketika ada data masuk nanti dari pengurus tidak bisa mengonfirmasi kepada calon santrinya tadi. Jadi kan kesupama data udah penuh nih. Nah, kalau santri calon santrinya pengen daftar. Nah, itu dia kan termasuk jadi ke urutan 51 mungkin. Nah, nanti ketika ada santri yang keluar atau mungkin santri yang udah jadi santri udah ada yang keluar, nanti pengurus bisa mengkonfirmasi ke santri yang tadi. Kalau ini ada peluang untuk masuk lagi, nah seperti itu. Nah, ini yang bikin bingung ini di sini. Jadi nanti ketika santri masuk di bulan Januari dan santri yang masuk di bulan Agustus itu masuknya satu kelas toh berarti. Iya Pak. Nah ini yang masuk di bulan Agustus otomatis kan ketinggalan ilmu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Iya. Iya. Ini yang bingung ini ya. Soalnya saya juga tadi jawabannya menyesuaikan dari pihak pesantrennya Pak. Soalnya pesantren kondisinya memang sistem ngajinya seperti itu. Jadi di sini pun tidak terjadinya pembagian kelas seperti itu Pak. Ya mungkin karena masih ini ya, pesantren ini ya belum modern ya. Iya. Bisa dibilang untuk para orang kerja dan juga untuk mahasiswa dan juga anak SMA atau anak perantauan lah Pak. Jadi nggak benar-benar bisa dibilang nggak benar-benar pesantren yang full ngaji dengan sistem full di pondok enggak, tapi ini sistemnya kayak santrinya umum, kalangannya umum. Berarti cuma ngaji aja, pengen ngaji ya silakan, kalau enggak gitu ya. Ya memang gitu. Ada dulu waktu dikerasin dari pengasuh, dikerasin dibuat sistem yang tertata, santrinya pada hilang, pada keluar. Seperti itu Pak. Kalau kemarin saya ke pengasuh. Berarti kayak ini ya, kalau dulu di tempat saya ini, suppose pengen ngaji bermaghrib ya ngaji, sehingga enggak, itu ya berarti ya. Ya, sistemnya kurang lebih seperti itu, ngaji di pesantrennya ini. Ya, tapi kasih sama di sistemmu ya. Jadi nggak bisa dibuat nggak bisa. Makanya saya di sini hanya membuat sistem penerimaan saja, nggak tidak mengadakan ujian online juga, tidak mengadakan ke tahap kelas kayak gitu. Soalnya memang beda dengan pesantren yang ada di Wahid Hasyim. Kalau di Wahid Hasyim kan sistemnya ada batasan waktu pendaftaran, ada sistem kelasnya, usia segini, terusan ada tahun lulusnya tahun berapa kayak gitu. Jadi kalau pesantren Al Idris ini
sistemnya umum, bisa semua kalangan. Makanya nggak ada nilai juga, nggak ada lulusan dari mana, nggak ada juga. Itu maksudnya namanya siapa? Pengasuhnya yang sekarang yang baru ini Kiai Haji Anasom. Kalau yang di penelitian saya kan Abdullah Rikza, tapi kemarin tanggal 24 April perubahan pengasuh, pergantian pengasuh. Sekarangnya Kiai Haji Anasom, dosen Uin Wali Songo. Oke, sebentar itu dulu Pak Arif. Iya. Terima kasih Pak Sob. Ya. Baik, sama Soleh tadi ya. Iya Pak. Ya, jadi ini sebenarnya niatannya bagus ya, membantu pesantrennya, terutama kalau kita baca tadi belum, ya mohon maaf, belum begitu masyarakat atau belum begitu terkenal gitu katanya gitu ya pesantrennya Iya, gitu ya, Pak. Makanya dibuatkan sistem pendaftaran dari online gitu ya, jadi bisa nanti beberapa dari luar daerah bisa terakomodir untuk bisa mendaftar, tidak harus menuju ke pesantrennya tapi bisa lewat dari tempatnya masing-masing gitu ya. Ya cuma sayangnya ini masih setengah-setengah sepertinya Mas Soleh ini ya, masih setengah-setengah, jadi membuatnya masih ya separuh sistem, separuh masih human gitu ya, separuh masih manusia gitu ya. Misalnya dimulai dari tadi yang ditanyakan Pak Sub juga tadi ya, untuk pembatasan kuota kan tidak otomatis itu ya Pak. Iya Pak, belum otomatis. Otomatis ya. Soalnya takutnya kalau otomatis ya tadi yang saya sampaikan Pak. Gimana? Ya, Kemarin ketika waktu saya mau buat kan sudah saya sampaikan kepada pihak pengurus, katanya wah kalau dibuat batasan otomatis nanti kita nggak bisa tadi konfirmasi kepada pihak pendaftar yang belum sempat masuk ke sini dalam artian gitu Pak. Jadi makanya belum sempat masuk data pendaftar. Soalnya kalau dibuat sistem otomatis kan ketika udah melebihi kuota kan calon santri yang ingin daftar kan datanya tidak masuk ke kepada tahap data pendaftar. Gitu. Nah, saat saya diskusi dengan pengurus saat membuat sistemnya ini, dari pengurus requestnya nggak usah dikasih batasan waktu. Ya ada dua hal mungkin yang menurut saya itu kenapa pertimbangannya pengurus seperti itu. Satu ya mungkin mohon maaf karena mungkin ketakutannya kekurangan santri atau bagaimana mungkin. Terus yang kedua mungkin si pengurus ya mohon maaf lagi mungkin belum mengerti sebenarnya sistem itu bisa kita buat seperti itu Mas. Jadi ada otomatisasi ketika dia nggak apa-apa, ketika dia daftar, oke daftar masuk. Tapi ketika batasan tertentu kita sudah kasih filter, ternyata sudah penuh kuotanya gitu. Jadi langsung aja ada feedback ke dia, ke calon santrinya. Itu sebenarnya sistem bisa ya. Cuma nanti mewujudkannya mungkin yang perlu di tak lagi gitu ya Mas Soleh ya. Ya itu sebenarnya bisa. Saya kurang tahu kenapa pendaftar bisa harus daftar dulu. Sebenarnya ketika dia sudah menuju sistemnya, mungkin di berandanya sudah muncul ya kuota sudah terpenuhi gitu, misalnya begitu ya. Jadi tidak jadi atau pendaftaran sudah ditutup atau bagaimana. Gitu. Tapi tadi sepanjang tahun ya, sepanjang musim juga mengenai. Sepanjang musim. Sepanjang tahun ya tadi benar. Terus yang baru daftar itu terus ngajinya gitu. Ya, nggak ada kelasnya, nggak ada kurikulumnya gitu ya. Ya tapi kalau itu modern. Sebenarnya itu kalau saya pikir ya memang Pak kok bisa seperti itu. Tapi kan itu kebijakan dari pesantren sendiri bukan dari. Iya, ini nggak bisa disalahkan memang itu kan kembali ke keadaan pesantrennya seperti itu. Kan saya yang menyusun itu. Iya. Ya siapa tahu nanti Mas Soleh masuk ke dalam pengurus di bagian apa dewan apa itu ada macam-macam bisa memberi masukan, maksudnya sekedar kecil masukan aja supaya tertata aja. Tertata bukan berarti keras gitu maksud saya gitu ya. Tertata itu ya supaya mudah mengelolanya. Nanti anak ini sebenarnya dia baru masuk tapi begitu masuk langsung dihadapkan pada kan taunya dia kemampuannya mengaji kitabnya sampai di mana kan
belum ada tadi screen-nya Pak Sub sudah dinyatakan. Iya, Pak. Ya coba Ya. nanti saya sampaikan kepada pihak pesantren kalau mengenai yang apa namanya ini tadi, apakah dari pihak sana juga menerimanya atau tidaknya gitu. Tapi Iya, ya iya, tadi iya. yang sudah saya sampaikan juga poin-poinnya. Iya, itu kaitannya dengan sistem tadi. Memang ya tadi benar. Saya baru tahu ini seperti ini modelnya gitu. Di mana-mana biasanya memang ada kelas-kelas gitu. Oke, di mana-mana pesantren kalau pesantrennya udah besar, kalangan Iya, jumlah santri iya, di atas iya. 20 udah buat sistem kelas biasanya kayak Iya. gitu. Saya juga baru nemuin pesantren kayak gitu. Terus Makanya tadi saya hitung berapa masuknya tahun berapa? Berarti sudah 7 tahun di sana ya. Ya enggak apa-apa. wah iya Pak, udah Iya, tua banget orangnya. Ya, Kemarin banget. ketemu saya waktu saya ke sana ketemu sama beliau. Itu kalau Bisa di dibilang sesepuhnya santri dia itu. eh, legend berarti gitu ya. Itu kalau di sini di PPLWH ini ya sudah sudah ya harus lulus gitu, sudah harus lulus dan sudah tidak Iya. boleh menempati pondok pesantrennya karena memang Oke. beda ya. Mungkin di sini kan sampai menolak mungkin. Kalau gitu saya ya. bandingkan di PLWH memang beda jauh Pak. Iya, itu mungkin tugasnya nanti Mas lah nanti ya supaya maju Baik. gitu pesantrennya itu ya. Kalau memang Baik. mau berkecimpung juga membantu di bidang pesantren di situ ya, Al Ibris ya. Iya, Pak. Enggak apa-apa, ini mungkin karena menyesuaikan ya, jadi ya kembali ke sistemnya tadi Oke, lagi ya. menyesuaikan. Kemudian pembayarannya juga tahunnya bayarnya berapa, dari mana Mas? Nanti ini kan belum saya tampilkan di pengumuman. Nanti Nah, dari kenapa? pengurus Mungkin nanti aja. soalnya saya nggak tahu detailnya Pak untuk pendaftarannya. Nanti biar dari adminnya yang mengelola sistem ini yang menampilkan jumlah nominalnya berapa saja. Apa memang rahasia atau Mas? Ya, saya sih dalam artian kemarin waktu tanya hanya dikasih tahu nominal segini doang kayak gitu. Ya, Jadi nggak tahu detailnya. Biar nanti ketika ini sistem udah oke, clear kan dari bagian admin kan, makanya saya buat pengumumannya modelnya seperti itu biar dari admin bisa mengelolanya. Kayak ada perubahan nominal itu ada kayak gitu. Ya, nanti di revisinya tolong langsung dijelaskan di situ nominalnya sekian gitu ya. Baik Pak. Transfernya kemana gitu. Oke Pak. Jadi tadi kan ya kayak tugas-tugas biasa aja, itu kayak main-main aja. Jadi nggak. Emang seriusan gitu Mas. Baik Pak. Jadi ada mana ke transfer kemana, lewat apa, bank apa saja yang bisa menerima, kemudian nanti harus gimana setelah transfer gitu, klik link ini, link konfirmasi atau bagaimana gitu ya. Baik Pak. Itu tadi yang saya katakan masih setengah-setengah ya, kemarin memang mungkin itu terlewat juga bagi saya karena kaitannya dengan konfirmasi itu pikir saya memang ya sudah diumumkan, sudah disampaikan ketika daftar langsung muncul tadi ya macam kwitansi atau apa, harus kaitannya dengan tadi pendaftaran tadi sudah, kemudian pembayaran tadi juga belum jelas bayar kemana, transfer kemana itu, kemudian tadi ya seleksi tadi ya, itu kan memang awal dulu pernah saya tanya ini seleksinya pakai apa Mas gitu, saya bilang gitu nggak pakai apa-apa Pak, masuk aja. Oh ya, tapi terus kok ada gagal lulus itu. Kuotanya Pak. Oh ya. Kemarin waktu saya tanyakan kan sistemnya seleksinya hanya dari pihak divisi penerimaan saja. Jadi divisi penerimaan nanti hanya sistem ini kuota udah benar apa belum. Kalau belum berarti langsung diklik lulus. Kalau udah penuh tinggal klik gagal dengan keterangan apa kayak gitu. Hanya seperti itu sih Pak, kemarin waktu saya konfirmasikan ke pihak pengurus di bidang penerimaan. Ya. Jadi ya tadi kembali ke tadi kuota penuh, tapi mungkin untuk yang perempuan mungkin ya kayaknya sampai itu lebih banyak yang santri perempuan. Tapi kalau yang laki-laki belum pernah terpenuhi atau gitu, kayaknya gitu ya. Tadi ceritanya gitu ya. Waktu saya konfirmasi ke pengurus, ceritanya di akhir-akhir ini dari laki-laki belum pernah penuh. Tapi di tahun 2000, di bawah tahun 2010-an dulu katanya pernah ada yang penuh juga.
Tapi kalau di atas tahun-tahun, di akhir-akhir tahun ini belum nyampe penuh juga. Karena lebih ke condong ke pesantren yang sebelah, yang apa namanya, yang sebelah. Iya, soalnya kan ada 3 pondok di jajaran lingkungan situ, Pak. Oh, berdekatan? Iya, berdekatan. Hanya jarak mungkin 50 meter, 100 meter. Yo, ya harus 300 meteran. Harus buat inovasi, Mas, berarti harusnya. Iya, makanya kemarin saya konfirmasi ke pengurus, ini perlu gerakan baru kayak gitu. Tapi ya belum, masih dipertimbangkan katanya gitu. Iya, biasanya kembali ke ya ke dana atau mungkin yang tidak butuh data banyak gitu mungkin. Ya kita mengetahui lah seperti itu. Kemudian ini tadi sudah ditanyakan Pak Mus tadi kaitannya dengan tabel-tabel ini. Jadi ada berapa tabel Mas di situ Mas? Di database-nya? Di database ada tabelnya agak aneh ya Mas. Kamu pakai seilmu. Tabelnya. Oh. Di tinjauan objeknya ya Mas ya, itu kan ada visi misi enggak Mas? visi misi ada Pak. Tapi kenapa sistemnya hanya memuat tabel visi ya? Visi misi Pak. Visi misi ada, tabel visi misi. Oh, di tabelnya emang hanya visi, saya tulis visi, enggak misi. Lah ya, terus misinya muncul dari mana itu? Itu maksudnya kenapa dibuat tabel? Kalau boleh tahu. Soalnya kan itu nanti masuk di penginputan bagian apa namanya, di menu admin, di bagian visi misi kan ada. Nah itu nanti masukkan di situ. Maksudnya gimana? Biar supaya tabel ini kan karena adanya penginputan di bagian menu halaman admin. Jadi nggak status gitu maksudnya ya? Atau gimana? Dinamis atau statis itu? Oh ini hanya penamaan aja ya, harusnya tabel visi misi mungkin gitu ya? Iya seharusnya gitu sih Pak. Cuma kemarin saya tulis cuma visi doang, biar pendek. Nah ya berarti kan kenapa dibuat tabel ini supaya jadi statis atau dinamis Mas? Biar visi misinya di sistemnya itu. Biar apa? Kan dari ini, dari apa namanya maksudnya statis dinamis tahu ya Mas ya? Status dinamis. Statis dinamis tahu ya. Statis apa? Dinamis tahu enggak? Kurang begitu mendalami Pak. Statis. Hanya Pak Sub nanti kamu. statis maksud statik. Bukan status loh. Yang statis. Kalau statis, berarti ini apa? Ini racana, Mas. Racana, Mas. Wawasannya kurang. Kamu dolanya kemana aja ini racana? Ke hutan mesti ya? Bukan tuh, kurang jauh Pak. Dolanya gitu Pak. Oh, ya kurang jauh. Status itu tetap. Gitu ya, benar ya? Kayaknya gitu. Benar masalah. Pernah saya ragu gitu, Pak. Saya mau bilang ragu. Oh iya, Dar. Kalau dinamis apa? Takut salah kalau nggak pakai data. Ya, kalau dinamis, kalau tidak salah loh ya Pak. Benar. Kalau dinamis itu belum tetap Pak. Yang artian masih bisa dirubah, tidak tetap bisa dirubah. Iya, berarti kan tadi kenapa dibuat tabel visi misinya? Kenapa nggak langsung aja diketik aja di codingnya gitu? Kenapa harus dibuat tabel supaya statis atau dinamis visi misinya? Visi misinya berarti kondisinya masih dinamis. Ya. Jadi suatu saat misalnya ada pergantian dinamis atau pergantian visi misi yaitu nanti diubah lewat adminnya gitu ya. Soalnya kan belum tentu adminnya belum paham mengenai codingnya juga. Kalau membuat sistem malah lupa sendiri maksudnya apa. Baik Pak. Listriknya mati lagi gitu ya.
Ya. Maaf. Ya. Iya, Pak. Mungkin Pak Mus Takfir ada pertanyaan lagi? Belum. Tadi yang 5 tadi? Saya 10. Suaranya nggak ada, Pak Mas. Ini saya rangkum jadi satu nih, Pak. Oh, jadi dipadatkan gitu ya. Ya, Ramadan ini. takutnya mati lagi nanti kan mau cuma. Ya. Ini pakai baterai ya Mas ya? Berarti. Iya, Pak. Soalnya tadi listriknya udah nyala lagi ya, Pak. Oh, udah nyala lagi. Duh, enggak. Soalnya laptop saya nggak pakai baterai. Jadi listrik. Oh iya. Pakai diesel ya berarti ya. Iya. Iya. Harusnya pakai diesel. Oke. Ini Mas. Jenengan di laporan itu dan tadi juga menjelaskan mengenai untuk pengujian sistem jenengan itu menggunakan pengujian versi alpha atau apa bahasanya dengan tadi? Versi alpha. Versi alpha ya. Alpha. Itu. Ada nggak di laporan kamu di situ menjelaskan tentang versi alpha itu pengertiannya bla 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 bla, terus apa saja yang harus ditampilkan atau yang dijelaskan, ada tidak di laporan kamu itu? Belum ada, Pak. Nah, Untuk mengenai penjelasan penelitian alpha sendiri belum ada, hanya sistem black box saja. saya tanyakan lagi, pengertian dari pengujian alpha itu apa? Untuk pengujian alpha sendiri itu sistem yang dalam artian diuji hanya sebatas internal sendiri, nggak sampai ke pihak melibatkan ke pihak pesantren, kurang lebih seperti itu. Tuh, ya. Dan untuk mengetahui pengujian kamu berhasil itu salah satunya tadi kan ada black box ya. Tuh, itu maksudnya ke pengujian alpha. Cuman untuk tingkatan yang mana sistem itu menggunakan pengujian sistem alpha itu belum bahasanya ya Mas ya ini. Bukan program jenengan yang jelek, bukan, tapi kalau masukan yang dari pengguna direvisi versi beta. Tapi kalau versi alpha itu masih dalam bentuk rancangan yang mana di situ hanya ya belum selayaknya untuk dipublish bahasanya. Paham ya? Dipublish di sini adalah tadi jenengan bilang bisa langsung kita ketikkan alamatnya tadi apa Mas? alibris.ponpes.id. Nah itu kalau sudah menggunakan ponpes.id itu kan sudah layak untuk digunakan. Tapi di sini kamu sudah menyatakan dari awal, di laporan kamu sudah saya cek juga, ternyata pengujiannya sampai alpha. Tuh. Nah saya di sini Mas, seharusnya saya pusnuzon sama jenengan itu program kamu udah bagus, udah bener. Tuh, tapi kembali lagi, kenapa kamu sendiri yang bilang, laporan kamu sendiri yang menyatakan itu bahwa apa yang kamu katakan itu benar, itu malah jadinya suzon lagi malah ini. Apakah gara-gara pandemi ini jenengan tidak ada komunikasi dengan pondok tadi atau bagaimana sehingga belum memahami apakah program saya itu sudah sesuai apa yang diinginkan dari pengurus atau dari pihak yang punya pondok itu, ya kan? Dan di laporan kamu pun juga di situ mengenai sejarah pondok pun juga tidak kamu sebutkan atau kamu jelaskan bahwa pengasuh pondoknya itu sudah berganti dari Gus Rikza diganti dengan siapa? Gus Saifullah atau siapa? Kiai Haji Anason. Anason tadi. Iya, Pak. Tuh, Kiai Haji Anason itu kan anaknya juga kan? Putranya. Menantu. Yeah. Kalau yang Rikza kan anaknya. Iya. Nah, itu. Nah, makanya coba adakan komunikasi yang lebih intens ke pondok agar nanti di penelitian kamu tidak menggunakan pengujian versi beta alpha ya, tapi beta gitu ya Mas. Iya Pak. Terus untuk ini saya menanggapi sedikit untuk mengenai yang dari konfirmasi ke pihak pesantren. Untuk sistem sendiri kemarin beberapa minggu lalu, awal bulan kemarin itu sudah saya konfirmasikan ke pihak pengurus, tepatnya di lurah
pesantren dari lurah udah menguji coba sistem ini, dan dari sana bilangnya udah ya oke, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kalau mengenai pengujian memang kemarin waktu saya pertimbangkan emang dari pihak pesantren pun juga nggak ingin ikut pengujian ini gitu. Jadi untuk konfirmasi aplikasi dari pesantren tepatnya pengurus sudah mengetahui. Terus untuk mengenai di bagian sejarah memang ini kehilafan saya, mohon maaf, mungkin nanti bisa saya perbaiki karena saya memang baru dapat informasi baru 4 hari yang lalu dari media sosial yang baru, dan terus saya konfirmasi ke pihak pengurus, ternyata memang ada pergantian pengasuh pada tepatnya tanggal 24 April kemarin kayak gitu. Jadi karena berkas sudah saya kirim ke panjenengan masing-masing penguji, jadi belum sempat saya revisi perbaiki. Mungkin nanti bisa saya perbaiki. Kamu ngirim tanggal 5 Mei yo. Oke, Pak. Itu saya dapatnya hari Minggu, Pak. Jadi nggak kepikiran untuk saya rubah. Berat kamu. Lesan gitu ya. Iya, Pak, udah terlanjur. Ya, Baik, nanti saya perbaiki, Pak. Ya, semoga canda tawamu itu menjadi amal barokahnya jenengan juga ya ke saya ya. Amin. Sudah banyak suuzon ke jenengan nih. Seharusnya husnuzon jadi suuzon semua ini. Ya. Mohon Itu sudah Pak Arif? Ya. Pak Subhan, ada tambahan? Sudah Pak, cukup saya. Ya, baik, terima kasih. Sementara nanti kita akan berdiskusi dulu itu pada Mas Soleh untuk bisa out dulu dari meeting ini dulu. Sementara nanti kita hubungi lagi untuk bisa masuk lagi. Baik, Pak. Sementara Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.